Halo teman-teman, selamat berjumpa di konten saya. Hari ini saya melakukan satu pekerjaan di kebun teman-teman. Ini posisi saya di kebun kelapa. Saya sambil mengumpul buah kelapa yang jatuh teman-teman. Ini kita tidak petik, namun kita biarkan jatuh dan kita kumpulkan teman-teman. Kita akan mengumpulkan semua kelapa yang berjatuhan di satu titik atau tempat untuk memudahkan kita dalam proses pembelahan teman-teman. Karena saat sekarang di bulan Oktober masih terhitung musim panas teman-teman, di daerah kita masih panas. Kita akan melakukan proses pembuatan kopra dengan dijemur teman-teman. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk proses pembuatan kopra ini. Yang pertama, kelapa yang telah kita kumpulkan kita belah teman-teman, dan di sini saya tidak membuang airnya karena saya melakukan proses tanam menanam di halaman rumah. Tentunya saya mengumpulkan air kelapa ini untuk membuat POC atau pupuk organik cair teman-teman. Saya akan melakukan proses fermentasi air kelapa untuk menyiram tanaman-tanaman kita jadikan pupuk organik cair teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan proses pembelahan kelapa. Kita menyiapkan satu jerigen dengan satu kayung. Fungsi kayung ini untuk kita menampung air ketika kelapa kita belah, dan setelahnya terkumpul dalam kayung, kita pindahkan untuk mengisinya di dalam jerigen yang telah kita sediakan teman-teman. Dan kita sudah melakukan proses pembelahan, kita tampung air kelapanya teman-teman. Proses pembelahan kelapa ini kita lakukan sudah sekian lama teman-teman, sehingga pada posisi ini sudah mahir ya teman-teman. Karena parang yang kita gunakan cukup tajam, dan setelah sudah sekian banyak terkumpul air kelapa, kita pindahkan ke jerigen teman-teman. Sedikit lirik-lirikannya teman. Sedikit lirikan teman-teman. Nah, ini prosesnya. Kita lanjutkan teman-teman. Kita mengambil posisi yang berikut lebih dekat dengan kamera agar proses penampungan dan pembelahan kelapanya terlihat lebih jelas. Nah, ini teman-teman, kita tampung. Dalam satu buah kelapa kita bisa membelahnya menjadi 3 bagian. Jika kita temukan ada buah kelapa yang kecil, maka kita membelahnya dengan 2 bagian untuk mempermudah nanti proses pencungkilan teman-teman. Nah, kita kumpulkan ya teman-teman. Ini di daerah kita masih banyak orang yang tidak memanfaatkan air kelapa ini teman-teman, karena dalam proses pembelahan kelapa ini kita membutuhkan waktu yang cepat, sehingga kita tidak membuang-buang waktu untuk menampungnya. Namun bagi saya ini merupakan satu kesempatan yang sangat bermanfaat, karena air kelapa ini sangat bermanfaat ya teman-teman untuk proses tumbuh kembang tanaman di pekarangan rumah, seperti sayuran, tanaman saya budidaya anggur di pekarangan rumah. Saya bisa manfaatkan air kelapa ini teman-teman, dengan ada tahapan-tahapan proses fermentasinya teman-teman. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita bisa menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara proses fermentasi air kelapa untuk kita gunakan sebagai POC, pupuk organik cair teman-teman. Nah, kita makan kentusnya teman-teman. Kentus kelapa ini cukup enak, tergantung cuacanya teman-teman, karena saat sekarang proses berjalannya iklim panas teman-teman. Sekarang musim panas ya, jadi air kelapanya juga
enak. Kemudian kentos kelapanya juga teman-teman, karena kadar airnya sedikit. Kita tampung sekian kalinya hingga 5 liter air jerigen ini terpenuhi. Nah, nanti kita akan bawa pulang teman-teman. Lanjut lagi kita membelah kelapanya teman-teman. Proses pembelahan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa ya, termasuk saya. Termasuk saya teman-teman, karena kita anak petani, kita sudah dididik sejak kecil untuk terbiasa bekerja. Teman-teman, ini kita buang untuk proses pengeringan. Kita tunggu 1-2 hari, kemudian kita cungkil teman-teman. Bisa kita cungkil langsung setelah kita belah, namun karena waktunya sudah mepet teman-teman, sudah beranjak sore, sehingga kita membelahnya dan membiarkannya kita angin-anginkan, dan besok pagi hingga pertengahan harinya dijemur dengan memanfaatkan sinar alami, sinar matahari teman-teman. Kita makan. Oke, sekian teman-teman, selamat berjumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.